Oke, masih sama Stefan, masih sama Mbak Inova, tapi Niti akan mengundang satu lagi dari Komisi Nasional Disabilitas. Sudah ada Mbak Budante di sini. Terima kasih Budante sudah gabung. Budante di sini ada Stefan, ada Mbak Inova juga. Kenapa Niti memilih untuk spesifik membahas mengenai apa yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk teman-teman tuli, masyarakat Indonesia yang tuli dan atau keluarganya adalah anggota tuli di Indonesia. Ini sebenarnya saya mau pengen tanya ke Bu Dante sendiri. 11 Januari kemarin kan Hari Tuli Nasional. Tapi mungkin belum banyak yang tahu mengenai apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Komisi Nasional Disabilitas. Mungkin singkat saja bisa diceritakan terlebih dahulu, Bu Dante. Ya, baik. Komisi Nasional Disabilitas itu dibentuk atau dilantik berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas sebagai mandat dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. KND ini mempunyai fungsi untuk melakukan pemantauan, evaluasi, monitoring, pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas. Dan KND ini bersifat independen, tidak memihak kepentingan tertentu tetapi memihak kepada mandat yang diamanatkan dalam pembentukannya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oke, artinya ini kan sebenarnya komisi yang cukup baru ya Bu ya. Tapi kan isu kemudian bagaimana teman-teman tuli membutuhkan dukungan, pemahaman yang kemudian tidak menjadikan mereka sebagai kelompok minoritas yang kemudian dianggap harus menyesuaikan dengan teman-teman dengar. Ini kan isunya dari tadi yang kita bicarakan adalah isu tadi. Apa pendapat Bu Dante soal kegelisahan teman-teman tuli mengenai program-program yang dilakukan Kementerian Sosial yang dianggap tidak mendengarkan kebutuhan dari teman-teman tuli? Penyandang disabilitas itu perlu kita pahami bahwa mereka sangat beragam. Saya pun sama, penyandang disabilitas ganda. Saya disleksia dan juga saya tuli derajat sedang. Saya menggunakan alat bantu dengar di telinga kiri kanan saya. Jadi dalam arti kondisi komunikasi normal jarak 1 meter, saya sudah tidak bisa mendengar dengan jelas. Perlu menggunakan alat bantu dengar. Namun ketika menggunakan alat bantu dengar pun ada kondisi khusus yang memang itu tidak bisa diterima dengan baik. Sehingga saya butuh penyesuaian berkomunikasi dengan cara yang lain. Nah ini artinya apa? Ketika kita tadi melihat Surya, kemudian Stefan, kemudian ada saya dengan derajat ketulian yang berbeda, tentu membutuhkan layanan yang berbeda pula. Seperti saya dengan derajat ketulian sedang dan ada spesifikasi khusus dari saya bahwa saya sulit untuk bisa mendengar suara dengan nada rendah. Yang dapat saya tangkap lebih baik adalah nada tinggi. Jadi ada kondisi saya bisa mendengar baik dengan alat bantu dengar, ada juga kondisi saya tidak bisa mendengar baik meskipun sama-sama dengan alat bantu dengar. Sehingga apa yang dilakukan oleh saya adalah mencoba, satu, mengoptimalkan bahasa verbal, kedua, mengoptimalkan tulisan, ketiga, sedang mulai belajar dengan bahasa isyarat. Nah, hal ini yang harus dipahami oleh semua bahwa kondisi penyandang disabilitas, meskipun sama-sama tuli, itu berbeda kondisinya. Meskipun sama-sama desibelnya sama, tetapi ada hal spesifik lain. Menurut Bu Dante, apakah pemahaman ini yang tentunya teman-teman tuli dan keluarga cukup memahami, apakah menurut Bu Dante pemahaman ini sudah tersampaikan dan dipahami dengan benar oleh lingkungan di Kementerian Sosial, bahkan Menteri Sosial sendiri? Kalau saya melihat kita tidak berbicara satu lembaga, tetapi kita berbicara secara umum. Masyarakat Indonesia pada umumnya, pemahaman tentang penyandang disabilitas termasuk terhadap tuli itu sangat minim, sehingga berakibat kepada layanan yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas rungu atau tuli ini juga tidak sesuai. Nah, seharusnya kita bisa membangun pemahaman masyarakat terdekat dari kita, kemudian lingkungan, pemerintah, semua pihak harus memahami tentang bagaimana ragam penyandang disabilitas dan bagaimana kita memperlakukan mereka dan juga memberikan bantuan agar penyandang disabilitas tuli dapat mengembangkan kemampuan bahasanya sehingga akses terhadap informasi, komunikasi itu sebaik orang-orang pada umumnya. Sehingga ini kemampuan bahasa itu kemampuan bahasa isyarat kah maksudnya Bu Dante?
kalau dalam pandangan saya bahasa isyarat itu tidak ada bedanya dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Jepang. Jadi itu sebuah budaya ya, budaya bahasa. Artinya apa? Bahasa isyarat ini sebetulnya akan sangat efektif untuk kondisi penyandang disabilitas tuli. Sehingga ada cara lain yang mampu mereka mengkomunikasikan ide, gagasan, keinginan berdasarkan cara mereka sendiri. Tetapi kan pemahaman tentang kemampuan berbahasa itu tidak dipahami oleh semua pihak ya di kita. Sehingga yang menjadi PR besar adalah bagaimana kita semua membangun pemahaman bahwa perlu ada cara dan upaya agar setiap individu dengan hambatan apapun mendapatkan optimalisasi pengembangan dirinya. Kalau yang tuli berarti sejak lahir atau awal perkembangan kehidupan itu semestinya sudah dapat diketahui apakah mereka tuli atau tidak, kemudian akan apa bentuk bantuan yang akan diberikan kalau misalnya derajat ketuliannya sangat berat. Artinya anak-anak ini tidak akan mampu mendengar bahasa verbal yang disampaikan, sehingga perlu ada akomodasi bentuk lain. Singkat Stefan, setuju dengan apa yang dikatakan Bu Dante tadi? Ya, baik. Memang paling penting adalah KND memang memberikan pemahaman tentang budaya tuli, bagaimana cara berkomunikasi. Karena seperti yang disampaikan tadi, program itu fokus hanya di hard of hearing saja. Jadi programnya di hard of hearing saja. Jadi yang tulis separuh saja. Jadi programnya itu kurang sesuai dengan kondisi teman-teman tuli. Harusnya melihat dulu kondisinya masing-masing. Apa yang dibutuhkan dari kondisi, apakah dia seorang tuli ataukah HAUH, dan jadi akses yang diberikan bisa lebih awal lagi dari mulai dia lahir begitu. Jadi bantuan pendidikan, akses akomodasi pendidikan itu diberikan sejak kecil, sejak dini. Jadi misalnya ketika dia sejak lahir tuli, jadi dia diberikan akses komunikasi visual dan juga bahasa isyarat sejak awal, sejak dini begitu. Jadi ketika dia masih kecil, otaknya bisa berkembang secara visual dari benda-benda dan objek yang dia lihat, tangkap di sekitarnya, dikembangkan menjadi bahasa isyarat. Jadi dengan melalui komunikasi isyarat tersebut, otaknya juga berkembang seperti halnya anak-anak dengar yang lain. Oke, berarti permasalahannya ada di bagaimana ini kompleks sekali. Berarti sistem pendidikan, kemudian fasilitas yang diberikan, belum lagi bicara soal bantuan, aplikasi, inovasi dan lain-lain. Bu Dante, kita masih akan bahas soal apa yang seharusnya difasilitasi supaya setiap anak Indonesia yang dalam kondisi tuli ini bisa mendapatkan akses pendidikan untuk pengembangan diri mereka secara maksimal. Usai jeda. Orang tua tidak paham bahasa isyarat, maka orang tua akan mencari cara, upaya, apakah dengan menggerakkan bibirnya dengan kata minum. Minyak pisang, dari saya tangkapnya sama saja, padahal sebetulnya katanya kan berbeda.